Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Yunifitasari, NPN 20144600340. Saya dari kelas A820. Di sini saya akan menjelaskan tentang PLP 1 di SD Negeri Tanjung Harjo yang berada di Turus, Tanjung Harjo, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta. Di SDN Tanjung Harjo memiliki visi dan misi dan tujuan sekolah mitranya, yaitu visi sekolahnya yaitu terwujudnya siswa yang bertakwa, berkarakter, berprestasi, terampil, yang berwawasan budaya dan lingkungan. Sebagai indikatornya yaitu sebagai berikut. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berkarakter dan berbudi pekerti luhur. 3. Berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Sedangkan misi di sekolah SDN Tanjung Harjo yaitu 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui seperti sholat duha, jamaah duhur, pesantren kilat maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu kedua, menumbuh kembangkan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Ketiga, mengoptimalkan pembinaan prestasi akademik maupun non-akademik. Keempat, mewujudkan kemampuan pada perkembangan iptek di seluruh warga sekolah. Tujuan sekolah SDN Tanjung Harjo yaitu 1. Menanamkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi dan peringkat prestasi sekolah di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Ketiga, meningkatkan nilai KKM dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang keempat yaitu meningkatkan pembinaan prestasi akademik maupun non-akademik untuk memperoleh kejuaraan. Laksananya pembelajaran berbasis ICT. Di SDN Negeri Tanjung Harjo memiliki struktur organisasi sebagai berikut. 8 orang guru yaitu sebagai pendidik aktif. Penjabarannya sebagai berikut struktur organisasi SDN Tanjung Harjo. Sumber daya manusia. Di antaranya 1. Tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang mempunyai kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, fasilitator, dan sebagainya, sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga pendidik di SDN Tanjung Harjo yaitu 8 orang. 2 yaitu tenaga kependidikan, yaitu adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Di SDN Tanjung Harjo mempunyai tenaga kependidikan yaitu komite sekolah, penjaga sekolah, dan admin sekolah. Untuk peserta didik, pada kelas 1 SDN Tanjung Harjo laki-lakinya terdapat 15, perempuan 5 dengan jumlah 20. Lalu kelas 2 berjumlah 14, kelas 3 berjumlah 24, kelas 4 berjumlah 18, kelas 5 berjumlah 24, dan kelas 6 berjumlah 18 dengan total jumlah laki-laki yaitu 67,
jumlah perempuan yaitu 51 dan jumlah semuanya yaitu 118. Di SDN Negeri Tanjung Harjo, sarana dan prasarananya sebagai berikut, yaitu lapangan upacara, lalu terdapat gudang, lalu kamar mandi atau WC. Terdapat sekitar 4 kamar mandi, yang diantaranya 2 kamar mandi guru dan 2 kamar mandi siswa. Ruang UKS, kemudian ruang kelas. Ruang kelas terdapat 6 kelas yang digunakan untuk pembelajaran. Lalu kemudian ruang guru. Lalu perpustakaan. Perpustakaannya sudah cukup luas, buku-bukunya sudah lengkap, dan perpustakaannya terasa nyaman karena tempatnya sudah bagus. Adanya koperasi, lalu adanya tempat parkir yang luas untuk guru, siswa, maupun karyawan yang lain. Terdapat WiFi dan mendukung SD Negeri Tanjung Harjo. Di antaranya yaitu SD Negeri Tanjung Harjo mempunyai prestasi yang dapat membanggakan, baik dari lomba kabupaten maupun kecamatan, sehingga peserta di SD Negeri Tanjung Harjo ini juga memiliki untuk mengembangkan bakatnya di luar, seperti mengikuti perlombaan tari yang diikuti oleh sanggar maupun dilaksanakan oleh sanggar dan taekwondo. Maka lomba ini dilakukan secara pribadi, tidak mengatasnamakan pihak sekolah. SDN Tanjung Harjo meraih beberapa juara di tahun 2020. 1. Juara 3 Musabaqah Sari Tilawah Putri tingkat SD Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Yang kedua, juara 2 Gambar Bercerita Kegiatan Bulan Bahasa 2019. Gugus 3 SD atau MI Kecamatan Nanggulan Kulon Progo. Yang ketiga, juara 3 Senam Angguk 2 40 tahun SMPN 1 Girimulyo tahun 2019. Yang keempat, juara 3 Tari Kreasi 40 tahun SMPN 1 Girimulyo tahun 2019. Yang kelima, juara 3 Cerdas Cermat Agama tingkat SD Musabaqah Tilawatil Quran sekecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo tahun 2019. Lalu juara 3 azan tingkat SD Musabaqah Tilawatil Quran sekecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo tahun 2019. Dan terakhir juara 2 kaligrafi 40 tahun SMPN 1 Girimulyo pada tahun 2019. Hasil kegiatan PLP 1 sebagai berikut. Kultur sekolah SDN Negeri Tanjung Harjo sebagai berikut, yaitu telah menanamkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Di sekolah dasar ini juga menanamkan pendidikan karakter, yaitu kejujuran, kecerdasan, kepedulian, kebaikan, keimanan, dan tanggung jawab. Di masa sekarang yang terdapat banyaknya tantangan, maka pendidikan karakter ini penting dalam sehari-hari, lalu penggunaan pakaian sesuai dengan ketentuan dan tata tertib di SDN Negeri Tanjung Harjo sudah berjalan, seperti hari Senin telah melaksanakan upacara bendera, lalu pakaiannya menggunakan merah putih. Senin Selasa, Rabu Kamis menggunakan identitas, Jumat menggunakan
pakaian geblek ranteng maupun baju pramuka. Lalu adanya anjuran kebersihan, karena kebersihan menjadi tanggung jawab warga sekolah. Maka di setiap sudut SD Negeri Tanjung Harjo sudah ada tempat-tempat sampah maupun bak-bak sampah yang digunakan untuk membuang sampah. Lalu sudah terdapat sapu-sapu yang digunakan untuk menyapu. Tidak lupa, SD Negeri Tanjung Harjo juga sudah melaksanakan literasi yang dilaksanakan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berikut saya tampilkan struktur organisasi dan tata kelola SD Negeri Tanjung Harjo. SDN Negeri Tanjung Harjo juga terdapat tata tertib yang perlu ditaati, seperti untuk melatih disiplin dan tanggung jawab. Tata tertib tersebut diantaranya tata tertib kepala sekolah, guru, karyawan, dan penjaga sekolah. Kemudian tata tertib siswa pada hal masuk sekolah. Untuk tata tertib perpustakaan, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah diantaranya yaitu rapat rutin, kemudian adanya tanam pohon yang dilaksanakan di sekitar lingkungan sekolah, kemudian adanya perlombaan. Kegiatan kurikuler yaitu merupakan suatu rencana acuan yang memiliki dasar dalam proses pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu kokurikuler yaitu merupakan kegiatan yang digunakan untuk menunjang atau membantu kegiatan kurikuler yang dilaksanakan di luar jadwal. Misalnya kegiatan visitasi saat siswa tidak masuk sekolah selama 1 bulan dengan alasan tertentu. Kemudian adanya ekstrakurikuler yang dilakukan di luar jam pembelajaran sehingga siswa dapat mengembangkan bakatnya. Di SD Negeri Tanjung Harjo ini dibagi menjadi 2, yaitu ekstra pilihan dan ekstra wajib. Yang ekstra wajib yaitu merupakan seperti pramuka dan kemataraman. Lalu ekstra pilihan meliputi membatik, komputer, seni musik, dan tari, serta drum band. Kemudian, pada praktik-praktik pembiasaan dan kegiatan positif di sekolah, yaitu sudah dilaksanakan sepagi dengan berbaris di depan kelas, guru di depan pintu atau di dalam pintu, kemudian murid masuk untuk menyalami gurunya. Kemudian sop siang. Sop siang dilaksanakan ketika akan pulang sekolah. Kemudian diadakannya literasi sebelum pembelajaran dimulai dan membaca surat-surat pendek bagi yang beragama Islam. Diadakannya Jumat bersih. Terus mencuci tangan dilakukan setiap habis berkegiatan atau setiap saat, dan infak dilakukan di hari Jumat. Dalam mendeskripsikan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, kegiatan di SD Negeri Tanjung Harjo ini di kelas rendah, kelas tinggi berjalan seperti proses pembelajaran pada umumnya. Proses pembelajarannya dimulai dari kegiatan membuka pembelajaran yang lengkap mulai dari salam, kemudian berdoa, memeriksa kehadiran siswa, penggunaan metode yang mengajak siswa untuk aktif, lalu
dalam pembelajaran juga menggunakan berbagai media pembelajaran yang menyenangkan. Untuk kesan dan pesan refleksi di SDN Tanjung Harjo ini yaitu SDN Tanjung Harjo merupakan SD yang nyaman dan sangat ramah Bapak Ibu guru dalam membimbing maupun menerima kami. Saya diarahkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga guru-guru secara detail terkait dengan muatan PLP 1. Lingkungan di SD Negeri Tanjung Harjo sudah tertata dengan rapi, kebersihannya sudah terjaga dengan baik, dan suasana sekolah pun sejuk dan asri, sehingga dapat nyaman